ini kita kembali bersama di ya, pertama membaca. Dalam hal ini kita akan ada presentasi mengenai pengertian langkah-langkah serta apapun hal mengenai metode pembelajaran SPM, metode membaca. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ovidiani sebagai moderator. Dalam ini khususnya saya bersama juga teman-teman saya, ada Fania, Lucy, Nadia, Sita. Nah, kemudian kita langsung saja beralih kepada pengertian daripada SMS, strategi SMS. Oke, bisa teman-teman lihat di sini pengertian SPM ini. Ya, strategi membaca SPM ini merupakan suatu strategi yang mana membaca matematis, dalam hal ini pelajaran matematika, yang mana pada dasarnya di sana itu banyak sekali hitungan yang memerlukan kemampuan seperti ini. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan isi bacaan matematis siswa, di mana matematis siswa agar terbiasa mengenal soal cerita, matematis dan pola pemahaman. Selain itu meningkatkan juga daripada siswa usahakan mempertahankan pemahaman yang telah dibuat dari jangka waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman menyadari di pelajaran matematika, seringkali waktu SD, SMP, atau bahkan SMA kita sering menggunakan diketahui, ditanyakan. Nah, itu kan diketahui juga kita kan masuk kepada satu tahapan di SKCK, yakni survei. Kemudian ditanyakan, masuk ke kuesinya kan, misalkan ditanyakan buah yang memiliki Pak Ajun sekitar berapa, itu kan masuk ke dalam SKCK. Cuman barangkali kita waktu itu masih belum memahami secara garis besarnya gitu, bahwa ini itu merupakan satu bentuk SKCK. Selanjutnya ada langkah strategi membaca SPM. Ini akan disampaikan oleh Luciana dan Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah bersama saya untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah strategi membaca SPM. Ada beberapa langkah untuk membaca menggunakan strategi SPM. Yang pertama itu S, ada survei. Nah, di dalam survei ini siswa melakukan kegiatan membaca dengan cara membaca survei, yaitu membaca dengan cepat masalah yang diberikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ide atau pemahaman umum tentang sifat masalahnya. Dan yang kedua ada question. Nah, dalam question ini siswa membuat pertanyaan berdasarkan apa yang ditanyakan dalam masalah. Lalu ditanyakannya itu dalam secara sistematis dari satu persoalan ke satu persoalan yang lainnya. Lalu ada nah pada tahap ini siswa membaca masalah dengan sesama untuk menemukan masalah pokok yang terkandung dalam masalah untuk menentukan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Luciana. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk poin 4 dan 6, yaitu langkah-langkah strategi membaca SPM. Dan untuk yang keempat langkahnya itu ada question. Jadi siswa ini harus dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang proses matematis apa yang harus digunakan agar dapat menjawab persoalan dengan cara yang tepat. Jadi pada proses ini siswa itu diharuskan untuk dapat menjawab kembali pertanyaan mendasar tentang proses matematis tersebut. Kemudian yang kelima yaitu compute, yang dimana siswa mulai melakukan kegiatan perhitungan yang sebenarnya atas masalah yang ditemukannya. Jadi pada langkah yang kelima ini siswa itu menghitung semua persoalan yang terdapat dalam soal. Kemudian yang keenam itu proses kembali, yang dimana siswa itu diharuskan untuk dapat menguji jawabannya yang diperolehnya dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Seperti apakah jawaban yang benar? Nah,
siswa melihat kembali dengan teliti proses perhitungan yang dibuatnya serta memeriksa kembali jawaban yang dibuatnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi strategi membaca manajemen berdasarkan contoh soal akan dijawab oleh Nadia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menyampaikan implementasi strategi membaca SKIRT. Nah, setelah tadi teman-teman mengetahui apa itu SKIRT dan juga bagaimana langkah-langkahnya, sekarang kita akan mengimplementasikan strategi membaca SKIRT. Jadi teman-teman bisa menyiapkan kertas atau lembar semuanya ya. Bisa disiapkan terlebih dahulu. Untuk soalnya sudah ada di depan. Sudah siap? Belum. Bisa disiapkan terlebih dahulu kertas dan juga alat. Langsung saja ya teman-teman ke tahap pertama, yaitu tadi apa? Survei. Nah, di survei itu kan membaca soal secara keseluruhan untuk memahami soal dan mendapatkan gagasan umum. Jadi silakan teman-teman untuk membaca soal terlebih dahulu. 1 menit cukup? Ya, cukup. Mati. Silahkan 1 menit dari sekarang. Sudah. Selanjutnya langkah question yang pertama. Question yang pertama yaitu menyusun pertanyaan yang jelas dengan membentuk gambaran dari kerangka makalah. Teman-teman bisa melihat contohnya ada di makalah. Jadi contohnya kita kan membahas tentang menghitung kemampuan efektif pembacaan. Nah, jadi yang dipertanyakannya itu apa gitu. Jadi ditulis dulu questionnya apa. Jadi question yang pertama tadi kan sudah dijelaskan ya. Apakah masalah yang dipertanyakan dari soal ini? Nah, terletaknya itu terjadi kan ada tentukan hasil kemampuan efektif pembacaan. Nah, jadi setelah kita tadi mensurvei, teman-teman menentukan pertanyaannya. Pertanyaan itu kan itu tentukan hasil kemampuan efektif pembacaan. Nah, jadi ditulis dulu pertanyaannya apa gitu di kertas teks. Itu pertanyaannya. Iya, ditulis. Kita tentukan itu. Ya, berarti ikut approve kayak gitu. Seperti di makalah kan ada contohnya, tapi beda soal gitu. Sudah? Kalau sudah, bisa dilanjut ke R, yaitu read. Nah,
read di sini yaitu membaca kembali soal cerita untuk memperoleh informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu soal. Jadi teman-teman bisa menulisnya kembali yang diketahui dari soal cerita tersebut ada apa aja, misalnya jumlah katanya ada 1.200 kata, terus terdapat 4 siswa. Jadi teman-teman dirincikan terlebih dahulu gitu. 1 menit cukup. Jadi yang diketahui dalam soal cerita itu ada apa aja? Sudah belum? Sudah? Sudah. Nah selanjutnya yaitu tadi setelah R apa? Iya. Nah question yang kedua yaitu kita menentukan rumusnya apa? Tadi sudah membaca ya soalnya, terus diketahuinya apa aja. Nah setelah itu kita menentukan rumusnya itu apa? Teman-teman kan sudah belajar ya di semester sebelumnya, yaitu menghitung kecepatan efektif membaca. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah lupa dengan rumusnya. Teman-teman bisa membukanya di makalah. Jadi kita menentukan rumusnya itu seperti apa untuk menyelesaikan soal ini. Silakan menentukan rumus. 1 menit cukup. Enggak. Sejam. Ada di makalah. Di makalah itu contoh soalnya. Di setiap langkah-langkah yang ada di strategi membaca SILTJK itu ada di makalahnya, jadi patokannya di makalah. Meskipun soalnya berbeda yang akan disebutkan oleh Nadia tadi. Sudah? Nah langkah terakhir C, compute, yaitu menyelesaikan perhitungan dengan rumus yang sudah ditentukan tadi. Jadi kan tadi sudah diketahui ya jumlah katanya berapa, total soalnya berapa, terus waktu yang ditempuh dari tiap siswanya berapa. Nah itu teman-teman bisa langsung menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah tadi ditentukan. Silakan. 5 menit cukup. Teman-teman 5 menit cukup gak buat menghitung? Cukup. Menit lagi teman-teman. Apakah sudah? Yang sudah? Wow. Coba. Belum. Sudah teman-teman? Sudah? Nah selanjutnya yaitu langkah terakhir, question yang ketiga. Question yang ketiga itu meninjau ulang, jadi mencakup keakuratan jawaban tadi. Jadi bisa dicek lagi jawabannya sudah benar atau bisa dibuat. Bisa dicek lagi. Jadi nanti dicek lagi gitu jawaban benar atau salahnya tuh nanti karena dicek dulu, dicek lagi. Karena kan ini soalnya esai ya, jadi kan belum tahu jawabannya benar atau belum. Jadi nanti bisa dicek bareng-bareng. Kalau kan misalnya kalau PG kan bisa dilihat tuh yang benarnya misalnya B, dicek lagi gitu tuh soal PG-nya apakah di PG misalnya di abjad B itu sesuai nggak sama jawaban kita gitu. Kalau misalnya itu PG karena ini esai, jadi kita mengetahui benar atau salahnya bareng-bareng nanti dihitung. Sudah?
orang Gina. Jangan takut salah guys, nanti juga bakal belajar bersama-sama. Iya, kok itu Gitu lagi. Ya, yuk. Sani. Satu Satu lagi. lagi siapa? Alia. Alia. Silakan. Nggak Gak apa-apa. apa-apa, gak apa-apa. Gina, Sani sama Alia. Bisa guys, kali sok. Alia, kamu kemana? Sambil menunggu ya. Tadi kan langkah pertama yaitu survei. Nah, survei kan tadi teman-teman sudah selesai. Lalu yang kedua tadi apakah masalah yang dipertanyakan dari soal ini? Hasil dari investigasi siswa tersebut. Lalu yang ketiga tadi read. Read yaitu teman-teman menemukan apa saja? Jumlah kata, waktu per menit, sama nama isi atas per siswa di masa A. Nama idealnya. Iya. Lalu question yang kedua Berdasarkan rumus dari kedudukan M sama dengan K per WM kali B per SI sama dengan satuannya PM. Nah untuk M sendiri ialah kan tadi kecepatan aktivitas membaca, sedangkan K itu jumlah kata yang dibaca, WM itu waktu tempuh dalam satuan menit, dikali B nya itu skor perolehan di setiap siswanya, lalu per SI nya itu skor idealnya, dan KPM nya itu satuannya ialah
Enggak, kepo rumahnya. Waktu per menitnya jadi 4 menit dikali B itu skor yang bisa didapatkan dalam menjawab pertanyaan, yaitu 6 per keseluruhan skor S itu jadi 10, jadi 1200 dibagi 4 terus dikali 6 dibagi 10, jadi totalnya itu 180 kpm. Sudah betul. Apakah teman-teman sama nih? Terus yang Abdul juga sama. Keseluruhan katanya itu 1200 dibagi 8 menit. Nah, si Abdul ini beda sama Sani. Dalam waktu membacanya itu 8 menit. Terus dikali skornya itu yang didapatkan Abdul itu cuma 5 dibagi keseluruhan skor yaitu 10. Jadi total yang didapatkan 75 kpm. Seperti itu. Silakan untuk dari yang mengerjakan teman-teman kajiannya dilanjut ya. Sekarang yang Budi. Nah kan kriteria rem itu kan kecepatan efektif membaca. Nah Budi ketahui si Budi ini kalau pikiran tadi dari soalnya kata Budi jadi jumlah kata dilanjut itu 1200. Ini tuh waktu tempuhnya gitu, waktu 25 menit dikali kan itu B itu soal yang dikerjakannya dan S itu
yang didapatkan oleh siswa. Nah, untuk 10 ini adalah jumlah ideal dari skor yang seharusnya didapatkan. Nah, jadi 1200 dikali 8 bisa ya pengerjaannya kayak gitu, terus 6 kali 10 lalu dibagi berarti ini 9.600 dibagi sama 60 sama dengan 1.600. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti pengimplementasian dari metode SPSS. Untuk hasil jawabannya boleh dikumpulkan kepada nanti di akhir. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada Nanti hasilnya dikirim di saja di akhir. Oke teman-teman semuanya, kita kembali ke materi selanjutnya yakni kelebihan SCRICP yang sampai saya silakan kita. Dari beberapa sebenarnya kesempatannya udah lama. Di sini saya ingin menyampaikan terkait kelebihan serta kekurangan dari metode SKRICP ini, di mana terlepas dari segala metode yang ada ya, pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan di setiap metode tersebut. Salah satunya di metode SKRICP ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu terdapat kelebihan dari SKRICP. Yang pertama, struktur yang jelas, di mana metode ini memberikan kerangka yang sistematis dalam belajar, yang mana membuat proses pembelajaran lebih terarah. Tadi kan SKRICP jadi ada sistematis question di setiap langkahnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pemahaman, yang dimana dengan mengajukan pertanyaan di setiap metode itu, siswa didorong untuk berpikir kritis dan mendalami materi yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu aktif terlibat, di mana metode ini mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses belajar sehingga bisa meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi. Kemudian yang keempat itu ada memfasilitasi diskusi, yang dimana pertanyaan yang diajukan dalam memicu diskusi ini memicu diskusi yang lebih luas sehingga memungkinkan berbagi pandangan dan juga ide. Kemudian yang terakhir itu ada peningkatan retensi, di mana maksudnya yaitu proses membaca dan mengajukan pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman yang jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu ada kekurangan SKRICP. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang menempuh, di mana proses yang sistematis dan berulang bisa memakan waktu yang mungkin menjadi tantangan dalam pengajaran dengan waktu yang terbatas. Kemudian yang kedua yaitu ada kesulitan dalam implementasi, di mana tidak semua siswa nyaman dengan metode bertanya secara aktif yang dapat menghambat keefektifannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan yang berbeda, di mana pastinya siswa memiliki kemampuan yang berbeda sehingga mungkin bisa jadi mengalami kesulitan sehingga memerlukan pendekatan tambahan untuk mendukung mereka. Kemudian yang keempat itu ada keterbatasan materi, di mana tidak semua materi ini cocok digunakan untuk pendekatan ini, terutama yang memerlukan penjelasan langsung atau instruksi yang lebih sederhana. Kemudian yang terakhir itu ada risiko kebingungan, di mana jika tidak diarahkan dengan baik, siswa bisa jadi menjadi bingung dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira Udah saya diskusi ya. Akhir teman-teman. Nah, berikut tadi adalah pengertian, langkah-langkah serta kelebihan dan kekurangan daripada metode ini. Baik, lanjutnya kita membuka 3 penanya bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai metode ini. Silakan. 1, 2, 3 bulan atur. Satu lagi? Ya. Oke, dulu. Baik. Saya bagus langsung dari sana dengan saya
izin bertanya para penyaji. Tadi kan sudah dijelaskan ya kekurangan-kekurangan yang ada di SKI ini. Nah, kira-kira itu ada solusinya enggak gitu dari kekurangan itu gitu, yang dapat membantu atau setidaknya menutupi gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Penjaji. Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi dari kekurangan-kekurangan dari metode kita aja, apakah ada solusi daripada khusus itu untuk menutupi? Beliau perkenalkan, nama saya Wulan Sofia Chandra dengan nomor pengumuman siswa 232109. Izin bertanya kepada penyaji terkait strategi membaca SKI ini. Bagaimana strategi membaca SKI dapat diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran yang lebih luas? Apakah strategi ini dapat disesuaikan untuk berbagai teks atau genre bacaan gitu, karena saya melihat di makalah gitu. Jadi strategi ini memahami bacaan matematis seperti itu. Kemudian tujuannya juga kan meningkatkan isi bacaan matematis siswa gitu. Jadi lebih fokus ke matematis. Terima kasih. Setelah itu kita akan menjawab mengenai pertanyaan pertama. Silakan Bunda. Oke, baik. Izin menjawabnya atur dari pertanyaan yang tadi diajukan terkait solusi dari kekurangan SKI itu, dimana memang ya terdapat 5 disebutkan di makalah itu kekurangan SKI. Nah, setelah saya melihat menelusuri kembali dari internet, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kekurangan dalam metode SKI ini. Pertama tadi terkait membebani waktu. Nah, ini bisa saja diberikan solusi dengan, kalau saya lihat di internet ya, dengan menambahkan waktu lebih untuk mendalami dan merenungkan bacaan pada setiap langkah, supaya penggunaan ataupun penerapan ataupun pengimplementasian dari SKI ini efektif diterapkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait kesulitan dalam implementasi. Nah, ini berkaitan dengan setiap siswa itu kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda ya. Jadi sudah seharusnya memang disesuaikan kembali dengan kemampuan siswa itu dengan cara misalnya membagikan materi yang tadi kan contoh soalnya itu dalam segambreng paragraf yang penuh tulisan, banyak tulisan. Nah, bisa aja ditambah dengan petak, kita memetakannya dengan menyertakan peta konsep ataupun ya peta konsep ini. Nah, terus kemudian untuk dari kekurangan yang keterbatasan materi, yang dimana mungkin ini lebih cocok digunakan tadi yang sudah disebutkan juga untuk materi yang lebih matematis. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut ya untuk penerapan yang pengimplementasian pada materi selain yang matematis itu. Nah, kemudian terkait resiko kebingungan. Nah, solusi yang ditawarkan dari resiko kebingungan ini yaitu dengan menambahkan langkah setelah question itu. Nah, bisa jadi ini bisa direnungkan kembali ataupun didiskusikan kembali dengan teman-teman sebaya. Jadi untuk bisa menambah pandangan baru dan informasi baru yang didapatkan seperti itu. Karena pastinya setiap orang berbeda dalam menyampaikan, dalam mendapatkan ide ataupun gagasannya. Jadi bisa men-share satu sama lain. Terima kasih. Ada tambahan dari penjelasan barangkali? Baik, kurang lebih seperti itu atau semoga tidak buat jawaban. Selanjutnya sama
cuma ada yang membedakannya. Nah, perbedaannya kan berasa. Oke. Based on my mind, ya, pikiran aku mengenai ini kan kita berbicara mengenai kurikulum ataupun teks atau bacaan lain. Kalau kita relasikan dengan bacaan-bacaan lain, tentunya kan dari segi langkah-langkah sendiri kan ada survei, question, read question, terus lagi namanya itu compute. Baru setelah itu ada questionnaire. Nah, barangkali ketika kita ingin mengamalkan itu lebih luas lagi di pembelajaran lain, contohnya ketika kita di pembelajaran bahasa atau pengumuman bacaan. Nah, bisa kita gantikan itu di bagian compute-nya, yang mana compute pada dasarnya di matematis itu kita untuk menghitung bahan bacaan, khususnya tadi KPM kan. Nah, di pembelajaran bahasa ini bisa saja untuk apa ya? Menyusun informasi ataupun meringkas, meresum serta kalau di PGRS itu ada namanya apa ya? Summarize. Gitu. Itu bisa kita adopsi gitu, compute di sana. Jadi compute di sana itu bukan hanya sekedar menghitung, tapi lebih luas lagi kita bisa untuk memasukkan informasi ataupun ringkasan daripada bacaan yang kita baca. Ataupun ketika kita ingin mengimplementasikan di mata pelajaran IPA atau IPS yang berhubungan dengan sains atau pengetahuan sosial. Nah, di bagian compute-nya itu bukan lagi menghitung, bukan lagi untuk meresum, tapi bisa saja di bagian ini tuh diisi dengan menganalisis eksperimen ataupun melakukan penghimpunan data daripada bacaan yang telah dibaca dulu. Misalnya bacaannya mengenai kalau IPS itu contohnya apa ya? Apa kalau IPS? Sejarah ataupun itulah. Itu kan bisa saja kita himpun data, gitu kan, menganalisis data serta melakukan riset daripada ini. Itu juga masuk bagian compute. Nah, terus apa ya? Dengan menggunakan STCPI ini, tentunya secara umumnya itu memang lazimnya digunakan di matematis. Hanya saja kalau kita ingin mengadopsinya bisa saja diadopsi ke berbagai mata pelajaran lainnya. Itu mungkin program. Berhubung waktu masih panjang, kita membuka lagi sesi diskusi kedua. Barangkali dari teman-teman yang ingin menanyakan kembali. Nazwa, kemudian ada lagi? Nazwa, silakan Nazwa. Baik, tadi kan dijelaskan ya dijelaskan tadi pas pada saat presentasi di bagian question 3. Nah, itu kan ada KEM 245 dikurang 280 KPM yaitu 330 KPM. Nah, 330 KPM tersebut kan dari soal yang ada di makalah. Nah, sedangkan yang soal yang kita analisis tadi sepertinya tidak dijelaskan di question 3 ini. Nah, itu bagaimana kenapa bisa Maksudnya itu teh gimana yang kekurangan? ya yang kurang-kurangnya itu. Itu teh dari mana gitu? Maksudnya kita sedikit soalnya kayak yang di makalah tadi satu orang gitu. Kalau ini kan 4 orang. Iya. Yang di akhir ya, yang di question 3 sebelum kerjaan itu. Asli banget Itu teh bukan dikurangi. Ditambahin. Maksudnya bagaimana pengimplementasian terhadap soal yang ini? Sampai bukan dibilang sampai. Izin menjawabnya Najwa terkait yang question 3 di akhir 245 dikurangi 200, bukan dikurangi itu ternyata sampai. Jadi di sini itu kan berhasil ditemukan jawaban yang benar dan sudah sesuai dengan standar KEM yaitu dari 245 hingga 280. Nah, kalau pertanyaan dari soal yang di contoh makalah 330 berarti jawaban itu sudah sesuai dengan pertanyaannya yang dari contoh soal. Kan kalau misalnya dari yang contoh soal yang di makalah yang di PPT itu kan menentukan rata-rata dari KEM-nya aja, bukan menentukan apakah si KEM ini udah sesuai dengan standarnya atau belum.
nggak pakai yang question 3. Berarti yang soal ini nggak pakai yang question 3. Itu yang ada question 3-nya tuh yang ini, yang hasilnya. Jadi kan ini kan kalau misalnya kita kan soal PG nih, misal PG itu kan ada A, B, C, D. Nah kalau misalnya jawabannya 330, misal di PG itu ada 340, 330. Nah kita tuh ngecek lagi ke soalnya di question 3, di tahap yang question 3 gitu. Kita tuh ngecek jawaban yang 330 teh ada di pilihan PG yang mana. Nah itu teh maksudnya ke question 3. Sementara kalau misalnya kita kayak gini di essay berarti hitungnya bareng-bareng. Kalau misalnya di sekolah berarti hitungnya sama kursi. Ya menyamakan. Jadi misalnya soalnya itu dijawabnya bareng-bareng. Nah itu maksudnya ke question 3 bisa. Ya soalnya tadi kan udah dijelaskan ya. Soal ini nggak dijelaskan secara rinci kayak gini gitu. Jadi kan bingung kita sih. Ada ya. Masih mohon maaf. Berarti di soal yang tadi yang panjang nggak ada yang masuk ke standar ini. Enggak, soalnya tadi di pertanyaan soalnya itu hanya menentukan camp-nya saja gitu. Apakah si camp ini udah termasuk ke standar camp anak SMA atau bagaimana? Jadi tergantung ke soalnya lagi. Ada tambahan lagi? Berarti izin bertanya, kalau untuk implementasi, misalnya nanti kita ke mahasiswa baru, itu dianjurkan membuat soalnya itu yang si hasilnya harus sesuai dengan standarisasi apa? Dibebaskan saja atau harus sesuai standarisasi? Sesuai standar berarti Sesuai jenjang sama mungkin. Sesuai jenjang. isinya. Oh emang ini perjenjangnya beda ini? Beda. Ya beda. Jadi tergantung jenjang. Ini yang di soal jenjang apa? Yang di makalah. SMA. Oke baik, terima kasih. Ini bagaimana jenjangnya untuk soal lama? Bagaimana mereka pahamnya? Oh. Dulu yang waktu Iya. Ya. Barangkali kita membuka lagi sesi diskusi ketiga. Ada pertanyaan lagi? Yang bisa barang. Soalnya waktunya masih lama ya. Iya lebih supaya teman-teman nanti mengimplementasikan. Ini kan standar SMA ya yang kayak di sini. Berarti kita nanti pas pengimplementasian mau menggunakan standar kuliah atau SMA atau bebas? Kalau misalnya pengimplementasiannya tergantung kelompok masing-masing gitu. Jadi bebas kayak kemarin soal teks biografi, ada teks yang ini. Nah, begitupun dengan SKRT cek tadi. Jadi nggak harus soal cek juga gitu. Jadi tujuan kami memilih menggunakan soal kayak ini karena kan kita berada di ranah bahasa dan juga pernah belajar juga di semester sebelumnya. Jadi menggunakanlah soal yang ini gitu. Nah untuk mengimplementasikan maba yang selanjutnya itu bebas. Kalau misalnya mau menggunakan rumus kayak di SMP atau SMA sebelumnya boleh. Nah kalau misalnya mau mengikuti DRPS itu menghitungnya aritmatika. Jadi bisa saja. Cuman karena waktu itu kan udah kasih tahu ya untuk soal implementasi itu dibebaskan gitu, jadi mencampur boleh. Jadi teman-teman apakah ada yang ingin berdiskusi kembali untuk menambahkan? Itu kewenangan moderator ya. Oke. Apakah cukup untuk diskusi ini? Barangkali ada teman-teman yang menambahkan. Ya Pak Dio, silakan. Iya. Tidak ada? Oke. Alhamdulillah materi mengenai layang pandang mengenai materi SKRT ini sudah kita baca bersama. Semoga dari teman-teman semua ketika Anda mengikuti tidak bingung dan bisa mencapai kita semua. Demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.